Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anggota FBI yang menyamar. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota wisata yang terkenal dengan keindahannya, suasana pagi itu dipenuhi dengan turis asing yang datang untuk menikmati pemandangan dan budaya lokal. Landmark terkenal kota ini selalu menjadi tempat favorit para turis, dan hari itu, tampaknya tidak ada yang berbeda. Di tengah keramaian, tampak seorang pria asing yang mengenakan kacamata hitam dan ransel besar, berjalan santai di sepanjang jalan yang ramai. Pria ini terlihat tenang, namun sedikit berbeda dari turis lainnya, seperti seseorang yang terbiasa dengan dunia internasional. Polisi Asep, seorang anggota kepolisian yang sudah lama bekerja di kota itu, sedang menjalani patroli rutin. Asep dikenal sebagai polisi yang licik. Meskipun di luar terlihat seperti petugas yang profesional, ia sudah sering memanfaatkan posisinya untuk memperoleh sumbangan dari para turis yang dianggap melanggar aturan. Biasanya, ia menahan mereka dengan alasan melanggar ketertiban umum atau tidak memiliki izin yang sah, lalu meminta uang dalam jumlah besar sebagai denda. Asep merasa tak pernah ketahuan, menganggap itu adalah cara cerdas untuk mendapatkan uang tambahan. Melihat pria asing itu berjalan santai di sepanjang trotoar, Asep segera menghampirinya. Dengan gaya yang tenang dan penuh keyakinan, Asep menghentikan langkah pria tersebut. "Permisi, Pak. Bisa tunjukkan tiket turis atau dokumen identitas Anda? Kalau tidak ada, kita bisa beri denda," ucap Asep dengan nada suara yang mengancam namun santai. Pria itu menatap Asep sejenak, tampak bingung dan sedikit ragu. Namun, dia tetap membuka tas dan mengeluarkan paspor serta beberapa dokumen lainnya, memperlihatkan bahwa dirinya adalah turis yang sah. Asep yang sudah terlatih dalam situasi seperti ini tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia melihat kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. "Baiklah, sepertinya Anda belum membayar pajak wisata. Kalau begitu, denda Anda akan menjadi Rp500.000, ujar Asep sambil mencoba tersenyum licik. Turis itu hanya terdiam, tidak memberikan perlawanan. "Saya ingin menikmati liburan saya," jawabnya dengan suara tenang, seolah menyetujui dan tidak berniat untuk berdebat. Asep merasa ini adalah kesempatan emas. Ia menunggu pria itu mengambil uang dan berharap mendapat jumlah yang lebih besar. Namun, ia tak menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan sembarang turis. Setelah menyelesaikan pembayaran denda, pria asing itu terlihat tak terburu-buru untuk pergi. Asep merasa kemenangan kecilnya sudah tercapai, dan dengan sedikit senyum penuh kemenangan, ia menatap pria tersebut yang tampak hanya menerima saja apa yang terjadi. "Terima kasih, Pak. Pastikan Anda tidak melanggar aturan lagi," kata Asep sambil berjalan menjauh. Namun, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan langkah Asep. "Tunggu sebentar," ucapnya dengan suara yang datar namun terdengar sedikit berat. Asep terhenti dan menoleh ke arah pria itu dengan tatapan bingung. "Ada apa lagi?" tanyanya, mencoba menyembunyikan rasa curiga. Pria itu mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya dan membuka layar, menatap Asep dengan ekspresi yang tenang. "Kamu tahu, saya tidak biasa berurusan dengan masalah seperti ini. Tapi kamu baru saja membuat kesalahan besar," katanya dengan nada suara yang tetap tenang, namun ada kesan bahwa kalimat itu bukanlah ancaman biasa. Asep merasa sedikit cemas. Sebagai polisi yang sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam turis, ia jarang merasa terancam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada pria ini. Sesuatu yang tidak bisa ia baca dengan mudah. "Apa maksud Anda?" tanya Asep, meskipun hatinya mulai merasakan ketegangan. Pria itu memalingkan wajahnya, seolah berpikir sejenak. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Saya bukan turis biasa. Anda baru saja memalak saya, dan Anda tidak tahu siapa saya sebenarnya." Mendengar ini, Asep semakin bingung, tidak memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Pria itu tidak hanya berhenti di situ.
Ia mengeluarkan sebuah kartu identitas yang cukup mengesankan. "Saya adalah agen FBI, dan saya sedang melakukan tugas di negara ini," jelas pria itu sambil menunjukkan identitasnya. Seketika, wajah Asep berubah pucat. "FBI?" jawabnya terbata-bata, seolah tidak percaya. Pria itu menatap Asep dengan tatapan yang lebih tajam. "Sekarang, saya harap kamu ikut saya ke kantor polisi," katanya dengan suara yang tidak memberi ruang untuk perdebatan. Ketegangan pun meningkat, dan Asep merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ia terjebak dalam situasi yang tak terduga, dan ia baru menyadari bahwa siapapun bisa jadi jauh lebih dari yang ia kira. Di kantor polisi, suasana tegang mulai terasa begitu Asep dibawa oleh pria asing tersebut. Semua mata tertuju pada keduanya, dan Asep merasa tak nyaman dengan perhatian yang diberikan. Ia tahu bahwa ia terjebak dalam masalah besar, tetapi belum sepenuhnya mengerti seberapa besar dampaknya. Pria asing yang ternyata adalah agen FBI itu berjalan dengan langkah pasti menuju ruang interogasi. Asep diikuti, masih terdiam dan bingung, sementara para petugas polisi lainnya yang melihat kejadian ini tanpa heran dan penasaran. Setibanya di ruang interogasi, pria tersebut duduk dengan tenang, sementara Asep masih berdiri. Matanya berkeliling mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Petugas senior yang baru saja tiba segera memeriksa identitas pria itu. Mereka terkejut saat melihat tanda pengenal yang jelas menunjukkan bahwa pria ini memang seorang agen FBI. Sebuah momen hening terjadi sebelum akhirnya petugas senior itu mengalihkan pandangannya ke Asep. "Asep, kamu tahu siapa dia?" tanya petugas senior itu dengan suara berat. Asep, yang kini merasa seluruh tubuhnya lemas, hanya bisa menggelengkan kepala. "Dia adalah agen FBI yang sedang bertugas di sini. Kamu tahu apa artinya itu, bukan?" lanjutnya dengan nada tegas. Asep mencoba mencari alasan, mengumpulkan pikirannya yang kacau. Saya hanya menjalankan tugas saya, Pak. Dia melanggar aturan, jadi saya hanya memberikan peringatan." Tetapi jawabannya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Pria yang ternyata adalah agen FBI itu mendengarkan dengan seksama, lalu berbicara dengan nada yang lebih serius. "Saya sedang menjalankan misi penyelidikan tentang praktek pemalakan yang sering terjadi terhadap turis asing di sini. Semua ini sudah saya laporkan. Dan sekarang, kamu akan merasakan konsekuensinya." Asep merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya bergoyang. Ia tidak tahu bahwa tindakannya yang selama ini dianggapnya sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang, justru telah menarik perhatian pihak yang jauh lebih berkuasa dari yang ia bayangkan. Tak lama setelah itu, petugas senior memanggil Asep untuk duduk di meja interogasi dan memberinya kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun, Asep sudah tahu bahwa semua bukti dan kesaksian mengarah padanya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menunggu keputusan yang tak bisa ia hindari. Ia baru menyadari bahwa keputusannya untuk memalak turis asing itu, yang tampak mudah dan menguntungkan, ternyata akan berujung pada malapetaka yang menghancurkan karir dan hidupnya. Asep duduk diam di ruang interogasi, tangannya gemetar saat ia menatap petugas senior yang duduk di hadapannya. Wajahnya tampak pucat, pikirannya kacau, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Ia sadar bahwa hari itu, ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Sebelumnya, Asep merasa tak terkalahkan dengan praktik pemalakannya. Setiap kali ia melihat turis asing yang bingung atau tidak tahu aturan, ia merasa dapat dengan mudah memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadinya. Namun, kali ini berbeda. Ia menghadapi seseorang yang tidak bisa ia taklukkan dengan trik-trik murahan. Petugas senior itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah mencoba menilai apakah Asep benar-benar menyadari kesalahannya. "Asep, kamu tahu hukum kita di sini. Pemalakan terhadap turis adalah tindak kriminal yang sangat serius. Kamu sudah merusak nama baik kepolisian dan mencoreng citra negara ini," ucapnya dengan nada datar namun penuh penekanan. Asep terdiam, tak mampu membantah. Apa yang bisa dia katakan? Semua bukti sudah ada. Pria yang ternyata agen FBI itu bukan hanya turis biasa. Ia bukan hanya seseorang yang bisa dia takutkan karena posisinya, tetapi juga seseorang yang memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih besar. Asep menundukkan kepala, merasakan beban penyesalan yang begitu berat. Saya tidak tahu dia itu siapa," ucapnya dengan suara bergetar. Namun, semua perkataannya terasa sia-sia.
Semua orang di ruang itu sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Agen FBI itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai John Williams, sudah mengumpulkan bukti tentang kegiatan ilegal yang melibatkan pemalakan terhadap turis. Dia bukan hanya membongkar kebiasaan buruk Asep, tetapi juga menyelidiki lebih dalam terkait jaringan yang melibatkan oknum-oknum lain di kepolisian. Asep, lanjut petugas senior dengan suara yang lebih rendah, ini bukan hanya masalah kamu. Kami akan menyelidiki lebih lanjut. Tetapi, kamu harus siap dengan konsekuensi dari perbuatanmu. Asep hanya bisa menunduk lebih dalam, tidak mampu berkata-kata. Pikirannya terombang-ambing antara rasa takut akan masa depannya yang gelap dan rasa penyesalan yang terlalu dalam. Pria agen FBI itu, John, berdiri dan berjalan mendekat ke meja interogasi. Kamu sudah membuat kesalahan besar. Dan untuk itu, kamu harus bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa menghindari hukum, termasuk kamu, ujarnya dengan suara yang penuh kewibawaan. Asep merasa tenggelam dalam kata-kata itu. Ia tahu bahwa hidupnya, yang dulu ia anggap biasa-biasa saja, kini akan berubah selamanya. Ia tak pernah menyangka bahwa satu tindakan sembrono bisa membawa kehancuran yang begitu besar. Asep merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Setiap detik yang berlalu di ruang interogasi terasa semakin berat. Pikirannya dipenuhi dengan perasaan takut, penyesalan, dan ketidakpastian tentang masa depannya. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah ia akan kehilangan pekerjaan sebagai polisi? Atau lebih buruk lagi, apakah ia akan dipenjara karena tindakannya yang sembrono? Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi itu sangat sulit. Satu-satunya hal yang ia tahu sekarang adalah bahwa segala yang telah ia lakukan tidak bisa diperbaiki. John, agen FBI itu, tampaknya tidak terburu-buru. Ia duduk dengan tenang, melihat Asep yang masih terdiam, dan mulai berbicara. Asep, saya ingin kamu mengerti satu hal. Kami bukan hanya mengusut kasus pemalakan ini di sini, tetapi juga mengamati jaringan besar yang mungkin terlibat di dalamnya. Pemalakan terhadap turis adalah bagian dari sebuah masalah yang lebih besar. Katanya, membuat Asep semakin bingung. Jaringan besar? Maksudnya? Asep mencoba bertanya, meskipun suaranya terdengar ragu. John mengangguk, seolah mengerti kebingungannya. Ada banyak oknum di kepolisian, termasuk yang berada di posisi tinggi, yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami sudah lama menyelidikinya. Dan kamu, Asep, hanya bagian kecil dari masalah besar ini. Asep merasa semakin terperangkap. Jika masalah ini menyangkut lebih banyak orang dari dalam kepolisian, maka masa depannya yang hancur bukanlah hal yang paling menakutkan. Ia takut jika ia harus menghadapi rekan-rekannya yang mungkin ikut terlibat, atau bahkan terancam oleh kelompok yang lebih besar. Apakah saya akan dipenjara? Tanya Asep, dengan suara yang hampir tidak terdengar. John menatapnya dengan serius. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi padamu, Asep. Semua tergantung pada kerjasama yang kamu tunjukkan, dan seberapa banyak informasi yang bisa kamu berikan untuk membantu kami menyelesaikan penyelidikan ini. Kamu harus berpikir matang, karena pilihan ada di tanganmu. Disitulah Asep mulai menyadari bahwa jalan keluar dari masalah ini bukan hanya tentang menghadapinya dengan kepala tegak. Ia harus memilih untuk bekerja sama dengan penyelidikan ini jika ia ingin mengurangi hukuman yang mungkin menimpanya. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa pilihan tersebut bisa berisiko besar. Tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang telah ia buat kini sangat berat. Ia hanya bisa terdiam, merenung, dan berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Satu hal yang pasti, Asep harus mengambil keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Asep merasa terombang-ambing dalam kebingungannya. Pilihan yang ada di hadapannya bukanlah pilihan yang mudah. Menyerah pada penyelidikan FBI dan memberikan informasi bisa mengurangi hukumannya. Tetapi itu berarti ia harus mengkhianati rekan-rekannya yang mungkin terlibat dalam jaringan pemalakan ini. Di sisi lain, jika ia menutup mulut dan memilih untuk bertahan dengan sikapnya, ia tahu konsekuensinya bisa jauh lebih berat. Bukan hanya kehilangan karirnya sebagai polisi, tetapi juga menghadapi kemungkinan hukuman penjara yang lama. Setiap pilihan terasa penuh risiko. John, agen FBI yang tampaknya sudah cukup memahami situasi ini, memberi Asep waktu untuk berpikir. Kamu perlu waktu untuk mencerna ini. Ini bukan keputusan yang bisa kamu buat dengan cepat, katanya,
Suaranya penuh empati meskipun fakta yang dihadapi Asep sangat serius. Asep mengangguk pelan. Ia merasa hancur. Tetapi dalam benaknya, sebuah pilihan mulai terbentuk. Malam itu, Asep menghabiskan waktu di ruang kecil di kantor polisi, merenung sendirian. Ia teringat tentang keluarganya, orang tuanya yang selalu berharap ia bisa menjadi contoh yang baik, dan teman-temannya yang mungkin merasa kecewa jika mengetahui tindakannya. Ia juga teringat tentang perjuangannya untuk menjadi polisi, tentang janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk menjaga integritasnya. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti sebuah mimpi yang runtuh begitu saja. Pada akhirnya, Asep memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tahu bahwa bekerja sama dengan penyelidikan ini mungkin tidak akan mengembalikan semuanya ke seperti semula. Tetapi ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dengan perasaan berat, ia menemui John dan memberitahu bahwa ia siap untuk bekerja sama. "Saya akan bantu Anda, John," katanya dengan suara yang penuh penyesalan, namun ada secercah harapan di dalamnya. "Saya ingin memperbaiki semuanya." John mengangguk. "Keputusan ini tidak mudah, Asep. Tapi itu adalah langkah pertama menuju perbaikan. Kami akan memastikan bahwa kamu mendapatkan perlakuan yang adil." Dengan kerjasama Asep, FBI mulai membuka lebih banyak kasus pemalakan yang melibatkan polisi-polisi nakal. Asep membantu mereka mengidentifikasi oknum-oknum lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Prosesnya tidak mudah, dan Asep harus menghadapi ketakutan dan tekanan yang datang dengan pengkhianatan yang ia lakukan terhadap rekan-rekannya. Setiap kali Asep bertemu dengan agen FBI, ia merasa seakan-akan ia sedang berjalan di atas garis tipis. Beberapa kali, ia hampir saja tertangkap atau terancam oleh orang-orang yang tidak senang dengan penyelidikan ini. Namun, semakin dalam ia terlibat dalam penyelidikan, semakin ia merasa yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, hasil dari penyelidikan itu mengungkap sebuah jaringan besar yang melibatkan banyak oknum polisi dari berbagai wilayah. Beberapa di antaranya adalah rekan-rekan Asep sendiri. Hal ini mengguncang seluruh kepolisian, dan beberapa petugas dipecat atau dipenjara. Namun, Asep merasa ada sebuah pembaruan dalam dirinya. Meskipun ia harus menghadapi hukuman atas perbuatannya, ia merasa bahwa langkahnya untuk mengungkap kebenaran telah membuka jalan bagi perubahan. Ia merasa bahwa akhirnya ia telah melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah memberikan informasi yang sangat berharga dalam penyelidikan, Asep menerima hukuman yang lebih ringan. Ia diberi kesempatan untuk menjalani hukuman di luar penjara dengan berbagai syarat, termasuk bekerja di lembaga kepolisian dengan pengawasan ketat. Meskipun ia masih merasa malu dengan tindakan yang pernah ia lakukan, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahannya. John mengunjungi Asep sebelum ia mulai menjalani masa hukumannya. "Kamu telah membuat pilihan yang sulit, Asep," kata John. "Namun kamu telah menunjukkan bahwa seseorang bisa berubah dan memperbaiki kesalahan. Ini adalah langkah pertama menuju penebusan." Asep mengangguk. "Saya hanya ingin memberi keluarga saya alasan untuk bangga, dan semoga suatu hari nanti, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa lebih baik." Hari-hari berikutnya tidak mudah bagi Asep. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang yang dulu ia percayai. Namun, ia tahu bahwa dengan keberanian untuk mengakui kesalahannya dan bekerja untuk memperbaiki diri, ia dapat menemukan jalan menuju kedamaian. Meski ia tidak bisa mengembalikan semuanya seperti semula, Asep akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun kesalahan besar telah ia lakukan, hidupnya masih memiliki kesempatan untuk berubah, dan itu adalah kesempatan yang sangat berharga.